Selamat datang kembali pada MOOC untuk mata kuliah metode statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari experimental design dan juga ANOVA, khususnya untuk Latin Square Design dan juga Factorial Design. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan coba mereview terlebih dahulu untuk materi minggu kedua kemarin. Apa itu yang dimaksud percobaan? Percobaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membangkitkan data yang merupakan respon dari objek, individu, atau unit yang dikondisikan tertentu. Panduan untuk merancang percobaan meliputi perumusan masalah, pemilihan variabel respon, pemilihan faktor, level, dan range, pemilihan rancangan percobaan, melakukan percobaan, analisis statistika, serta kesimpulan dan rekomendasi. Nah, prinsip dasar percobaan ada ulangan atau replikasi, ada pengacakan atau randomisasi, serta pengendalian lingkungan. Nah, ini beberapa metode dalam statistika yang bisa kita gunakan dilihat dari jenis variabel independen dan dependennya. Sebagai contoh, untuk metode regresi bisa digunakan kalau variabel independennya itu kontinu dan variabel dependennya juga kontinu. Berbeda dengan regresi logistik, digunakan ketika variabel dependennya kategorik dan variabel independennya kontinu. Berbeda lagi dengan ANOVA. ANOVA dapat digunakan kalau variabel dependennya kontinu, sedangkan variabel independennya kategorik. Lalu regresi logistik dan juga analisis chi-square bisa diterapkan apabila variabel dependennya kategorik, pun demikian dengan variabel independennya juga kategorik. Dan kalau mau menggunakan regresi dummy, maka variabel dependennya kontinu dan variabel independennya bisa kontinu maupun kategori. Nah, di sini untuk metode statistik yang digunakan untuk menentukan adanya perbedaan pada beberapa min populasi dan atau efek perlakuan yang berbeda. Nah, kemarin kita juga sudah membahas Tukey test, yaitu uji untuk kelanjutan dari ANOVA apabila hasil dari pengujian hipotesis ANOVA menyimpulkan bahwa tolak H0. Nah, di sini kita ingin tahu populasi mana yang berbeda dan berapa besar perbedaannya. Nah, kemudian Latin Square Design yang akan kita bahas ini, atau bahasa Indonesianya rancangan bujur sangkar Latin. Nah, sesuai namanya, maka bentuk dari perancangan ini tentu harus bujur sangkar. Nah, kalau kemarin kita membahas rancangan acak kelompok, itu kelompoknya bisa berbeda, tapi kalau bujur sangkar Latin, jumlah baris dan kolom haruslah sama. Nah, di sini LSD digunakan jika keheterogenan unit eksperimen tidak bisa dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman. Nah, LSD mengendalikan komponen keragaman unit-unit eksperimen dari dua arah, yaitu arah baris dan juga kolom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam LSD yaitu yang pertama, banyaknya perlakuan harus sama dengan banyak ulangan. Kemudian perlakuan hanya boleh muncul satu kali pada setiap baris dan kolom. Tiap-tiap baris terdapat seluruh perlakuan, tiap-tiap kolom terdapat seluruh perlakuan. Jumlah unit percobaan adalah kuadrat dari jumlah perlakuan. Lalu pengacakan perlakuan harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam baris atau kolom tidak ada perlakuan yang terdapat dua kali atau lebih. Berikut keuntungan dan kelemahan dari metode LSD. Nah, ini untuk layout atau serta data yang digunakan untuk RBSL atau rancangan bujur sangkar Latin atau Latin Square Design atau biasa kita singkat LSD. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah baris dan jumlah kolom harus sama. Kalau barisnya 4, kolom juga 4. Nah, layoutnya bisa seperti ini untuk objeknya dilengkapi dengan objek Y11, Y21, Y31, Y41. Kolom 1 seperti ini, kolom kedua B, C, D, A, dan seterusnya. Nah, untuk modelnya bisa kita tuliskan YIJK sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus tau K plus EIJK, di mana IJK masing-masing bergerak dari 1 sampai ke P. YIJ adalah pengamatan pada baris ke I, kolom ke C, dan perlakuan ke K. Mu merupakan grand min, alpha merupakan pengaruh baris, beta pengaruh kolom, tau pengaruh perlakuan, dan epsilon adalah galat percobaan.
Ini hipotesis untuk LSD. Kita cari berdasarkan pengaruh baris, pengaruh kolom, serta pengaruh perlakuan. Nah, tabel ANOVA-nya kurang lebih seperti ini. Ada baris, sumber keragamannya, kolom, perlakuan, galat, dan total. Tentu ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang di rancangan acak lengkap hanya ada sumber keragaman treatment, galat, dan total, sedangkan bujur sangkar Latin ada baris, kolom, perlakuan, galat, total. Pun demikian berbeda dengan rancangan blok acak lengkap. Kalau di blok acak lengkap terdapat blok, tapi di sini baris dan kolom. Untuk kriteria penolakan, tolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk kriteria penolakan semuanya sama. Apabila statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka kesimpulannya tolak H0. Yang kedua, faktorial design. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa rancangan percobaan terdapat rancangan lingkungan, rancangan perlakuan, dan rancangan pengukuran. Rancangan lingkungan berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan ditempatkan pada unit percobaan. Ada RAL, RAKL, RSBSL, dan lain-lain. Lalu rancangan perlakuan berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan dibentuk 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor. Dan rancangan pengukuran berkaitan dengan bagaimana respon percobaan diukur dari unit-unit percobaan yang diteliti. Untuk rancangan faktorial, percobaan 2 faktor, jika faktor yaitu variabel independen yang digunakan dalam percobaan lebih dari 1, percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan kombinasi dari semua kemungkinan level-level 2 faktor atau lebih. Nah, kelebihannya, ini ada kelebihan dari rancangan faktorial termasuk kelemahannya. Contoh, suatu percobaan yang terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor A untuk varietas terdiri dari varietas V1 dan V2, jadi levelnya ada 2. Lalu faktor B, dosis pemupukan dengan 2 level juga, D1 dan D2. Nah, perlakuannya bisa kombinasi seperti ini, V1D1, V1D2, V2D1, V2D2. Lalu perlakuan tersebut selanjutnya ditempatkan pada unit eksperimen sesuai dengan kondisi keragaman unit eksperimen. Jika unit eksperimen homogen, maka rancangan diberi nama faktorial RAL. Begitu. Pemberian nama suatu rancangan harus memperhatikan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut disusun dan bagaimana pengalokasian perlakuan tersebut ke dalam unit-unit eksperimen. Nah, ini ada faktorial RAL dan juga faktorial RAKL. Untuk faktorial RAL dilakukan pada unit homogen, dan kebalikannya untuk RAKL dilakukan pada unit yang tidak seragam atau heterogen. Nah, ini contohnya seperti ini, faktorial RAL. Kemudian, dan ini adalah contoh untuk faktorial RAKL. Jadi terdapat blok atau kelompok ya, karena untuk yang RAKL untuk perlakuan untuk unit-unit eksperimen yang heterogen. Kemudian untuk bentuk model dari faktorial RAL dapat dituliskan sebagai YIJK sama dengan mu plus tau I plus beta J plus tau BIJ plus epsilon. Nah, yang menjadi pembeda mungkin di sini tau adalah pengaruh faktor A dan beta pengaruh faktor beta. Tau B interaksi, mirip ya. Hipotesisnya seperti ini. Hipotesis untuk tau atau pengaruh faktor A, hipotesis untuk beta atau pengaruh untuk faktor B, dan hipotesis interaksi tau dan juga beta. Tabel ANOVA-nya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi sumber keragamannya ada A, B, interaksi AB, ada galat atau error, dan juga total. Kriteria penolakan, tolak hipotesis sama. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Tadi faktorial RAL dan sekarang faktorial RAKL. Modelnya dapat dituliskan YIJK sama dengan mu plus tau I plus beta J plus tau beta IJ plus rho K plus epsilon IJK. Pembedanya ada di rho, di mana rho di sini adalah pengaruh kelompok ke K. Nah, ini hipotesisnya ada 4. Hipotesis untuk tau, hipotesis untuk beta, hipotesis untuk interaksi tau beta, dan hipotesis untuk rho. Tabel ANOVA-nya pun juga berbeda. Untuk faktorial RAKL ada kelompok. Selain ada
sumber keragaman dari faktor A, faktor B, interaksi A dan B, lalu ada error atau galat, serta total. Demikian, semoga bisa bermanfaat.